Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Demo mahasiswa 11 April 2022 ternyata menyisakan kisah pilu bagi pegiat media sosial Ade Armando. Dosen ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia atau UI, Ade Armando menjadi korban pengeroyokan saat aksi demo di DPR RI pada hari Senin 11 April 2022. Ade Armando mengalami luka pada bagian kepala akibat tindak kekerasan oleh sejumlah pelaku saat aksi unjuk rasa. Ade Armando memang dikenal sebagai orang yang kerap lantang menyuarakan dukungan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sedangkan aksi demo kemarin memiliki sejumlah agenda, salah satunya adalah menentang wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengakomodasi masa kepemimpinan Presiden 3 periode. Diketahui Ade Armando datang ke lokasi demo mahasiswa tanpa ada maksud untuk ikut dalam aksi tersebut atau menentangnya. Sebelum kejadian, dalam sebuah wawancara dengan wartawan, Ade Armando mengaku ia datang untuk memantau dan menyatakan dukungan terhadap aksi dan tuntutan yang disampaikan. Diketahui salah satu agenda aksi saat itu adalah menentang wacana amandemen UUD 45 untuk melanjutkan wacana kepemimpinan Presiden 3 periode. Meski kerap muncul di media sosial dengan pernyataan dan sikap politiknya yang condong ke kubu istana, namun untuk perpanjangan periode kepemimpinan Presiden, Ade Armando menyebutkan bahwa ia tidak di pihak yang menyetujuinya. Sementara itu, kronologis pengeroyokan bermula saat aksi yang digelar oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI dibubarkan kepolisian sekitar pukul 15.30. Ketika itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan 3 wakil ketua DPR RI sudah menemui massa. Tak berselang lama, suasana yang semula kondusif tiba-tiba ricuh di sisi barat. Bersamaan dengan kembalinya Kapolri dan 3 wakil rakyat, hampir semua aparat kepolisian turut masuk ke dalam kompleks DPR RI. Dan di saat itu aksi saling lempar botol minuman terjadi. Massa yang mengenakan jas alma mater mahasiswa mundur ke arah timur, sedangkan sekelompok pemuda berpakaian bebas terlihat melempar-lemparkan benda. Sekitar pukul 15.39 waktu Indonesia Barat, sebuah ban dibakar di depan gerbang DPR RI. Tak jauh dari lokasi pembakaran ban, terlihat ada orang berkerumun tampak seperti sedang berselisih hingga terjadi perkelahian. Di belakang kerumunan, Ade Armando terlihat sudah terkapar tak berdaya di aspal. Tubuh juga wajahnya berdarah, pakaiannya sudah dilucuti, dia hanya memakai celana dalam dan baju yang sudah sedikit robek. Meski kondisinya sudah tak berdaya, Ade Armando terlihat masih diinjak oleh sejumlah orang. Beberapa orang pun terlihat mencoba menghentikan aksi kekerasan tersebut. Akibat amukan massa yang diterimanya, Ade Armando harus dipapah 2 orang polisi demi menghindari demonstran. Ia pun dibawa ke tim medis yang ada di dalam kompleks parlemen untuk mendapat pertolongan dari tim dokter kepolisian yang bertugas. Namun Ade Armando kemudian dilarikan ke rumah sakit demi mendapatkan tindakan lebih lanjut. Menurut keterangan saat itu, Ade Armando mendapatkan luka di bagian kepalanya. Bahkan hasil pemeriksaan dokter menunjukkan ada pendarahan dalam di bagian kepala Ade Armando, beberapa kali muntah dengan mengeluarkan darah. Terkait tindak kekerasan yang diterima salah satu akademisinya, FISIP UI mengeluarkan pernyataan resmi yang berisi keprihatinannya terhadap apa yang dialami Ade Armando. Melalui akun Instagram @visip_UI, kampus berharap kepolisian dapat menangani tindak kekerasan ini secara hukum. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadli Imran menyatakan pelaku pengeroyokan Ade Armando telah berhasil teridentifikasi. Sebelumnya, wajah-wajah pelaku memang sudah terekam jelas dalam video dan foto-foto yang beredar. Fadil mengkonfirmasi pelaku pengeroyokan bukan berasal dari kelompok mahasiswa yang melakukan aksi. Kabar terkini, Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap 3 dari 6 pelaku pengeroyokan terhadap Ade Armando. Ketiganya adalah Muhammad Bagja, Komar, dan Diaul Haq. Sementara 3 orang yang masih belum tertangkap saat ini adalah Ade Purnama, Abdul Latif, dan Abdul Manap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.